Politeknik Negeri Tanah Laut merupakan pendidikan tinggi vokasi yang didirikan sejak tahun 2009. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 September 2009 telah diterbitkan surat izin operasional dengan nomor 150-DO-Dikti-2009. Sejarahnya dalam pendirian ini itu dimulai dari SMK Negeri 1 Pelaihari. Pada waktu itu kita sebagai guru SMK. Nah, maka dengan beberapa teman, diantaranya Pak Asikin, Pak Rudi Hartono, dan juga yang terpenting di sini adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, yang pada waktu itu diketuai oleh Pak Haji Subri, Pak Omar Hamdan, dan Sarnadi Abdullah, serta Anang Kadri, serta Haji Nur Sahab. Pada awalnya dinamakan Politeknik Industri Tanah Laut atau Politri melalui Yayasan Pendidikan Tuntung Pandang Berseri. Tujuan didirikannya Politala adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap kerja menghadapi tumbuhnya industri khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan sebagai kawasan industri khusus oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa bidang industri besar diantaranya tambang batu bara, produk pakan ternak, perkebunan sawit, dan peternakan unggas. Selain itu, Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah penghasil padi, jagung, sapi, dan ayam. Pendirian Politala dipelopori oleh Syahabudin Khalid bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang sangat didukung oleh Bapak Haji Adriansyah sebagai Bupati pada saat itu. Untuk 3 jurusan, yaitu mesin otomotif, teknik informatika, dan teknologi industri pertanian yang ditandatangani oleh Dirjen Dikti Dr. Pasli Jalal. Kini, setelah Politala menjadi negeri termasuk dari salah satu Politeknik Negeri baru atau PTNB dari 43 Politeknik Negeri se-Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 14 Agustus 2014. Untuk pertama kali pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut yaitu Dr. Syahabudin Khalid MMPD oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan yaitu Profesor Dr. Muhammad Luhdea di Aula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Politala pertama kali memiliki mahasiswa angkatan pertama sebanyak 109 orang dengan 3 program studi yaitu Teknik Informatika, Mesin Otomotif, dan Teknologi Industri Pertanian. Pada waktu itu, gedung perkuliahan mahasiswa Politala atas pinjam pakai dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut juga menambah sarana melalui sewa ruko sebanyak 3 pintu dengan anggaran hibah dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut terletak di Jalan A. Syairani, Pelaihari. Pembangunan gedung kuliah pertama dari dana bantuan hibah Community Social Responsibility atau CSR diantaranya PT Arutmin Indonesia, PT Amanah Anugerah Adi Mulia, PT SSDK, PT Indofood Makmur, dan PT Multipala di atas tanah lokasi ukuran 10 hektar atas pemberian bantuan hibah Bupati Haji Adriansyah. Sejak berdiri sampai sekarang, telah ada 3 periode kepemimpinan yang menjadi direktur, yaitu pertama kali adalah Dr. Syahabudin Khalid MMPD, yang kedua Rina Febriana SEM Commerce, dan yang ketiga adalah Dr. Hajah Mufridah Zain SAG MPD hingga sekarang, yang memiliki visi Politala menjadi kampus unggul dan terpercaya di tingkat nasional dan global. Memasuki tahun ke-13, Politala sudah mempunyai 3 jurusan dan 9 program studi dengan membuka D4 atau S1 terapan, yaitu Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Teknologi Pakan Ternak, Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat, dan D4 Akuntansi Perpajakan. Saat ini, Politala memiliki dosen muda kompeten sebanyak 82 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta memiliki tenaga kependidikan sebanyak 87 orang dengan kualifikasi pendidikan D3, S1, dan S2. Mahasiswa yang aktif berjumlah 1.753 mahasiswa dan selama kurun waktu 13 tahun, Politala telah meluluskan sebanyak 1.714 lulusan dengan pendidikan D3 dengan penyerapan lulusan rata-rata per tahun sebesar 83,90%.
Ada 4 kategori prestasi yang membanggakan Politala selama menjadi negeri dari tahun 2014 hingga sekarang, yaitu 1. Politala berada pada ranking 5 yang dikeluarkan rilis survei Webometric pada bulan September tahun 2022, masuk dalam 10 besar dari 43 politeknik se-Indonesia berdasarkan lembaga Webometric. 2. Mendapatkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP terbaik dengan kategori A selama 2 tahun berturut-turut. 3. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana prasarana gedung kuliah melalui anggaran skema SBSN, mendapat prestasi terbaik 1, tepat mutu, dan tepat waktu selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. 4. Memenangkan program beasiswa Academic Collaboration peringkat 5 besar dari Politeknik se-Indonesia untuk studi lanjut ke Taiwan plus bekerja di industri bagi mahasiswa lulusan D3 Politeknik tahun 2019 dan 2020, dan memenangkan program magang ke Eropa, Jerman, Inggris, dan Amerika melalui program IISMA dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022. Bisa